Tahu. Yang sudah, sudah. Sudah merekam. Ya, belum di share. Geser gini aja. Share screen dulu. Cari ini aja kan. Geser. Gimana sih? Iya, Iya. geser kiri kanan. Baik. Udah rekam ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah qiyaman kanu fihi ya yaftalifun. Sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah, kita selalu istiqamah mempelajari ayat-ayat Allah. Dan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepada beliau dengan kegigihan, keistiqamahan, dan ketakwaannya kepada Allah. Makanya dia mempertahankan, menegakkan din oleh agama di dalam diri kita masing-masing agar kita selamat dunia dan akhirat. Pada hari ini kita buka kajian kita dengan surat 32 ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwa yafsil bainahum yaumal qiyamah bima kanu fihi yakhtalifun. Sadaqallahul azim. Terjemahan dibaca. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya. Ya. Allah selalu bicara dengan sesungguhnya. Jadi kalau kata sesungguhnya itu Tuhanmu dialah yang memberikan keputusan.
di antara mereka pada hari kiamat. Jadi keputusan itu bukan hari ini, tapi adalah hari kiamat. Apa yang di keputusan apa? Bahwa hari kiamat itu nanti. Tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya. Jadi manusia itu pada dasarnya selalu dalam keadaan berselisih. Ini maksudnya. Di dunia. Kita lanjutkan lagi. Hendak bergerak Kanan geser kanan. kanan. Yang pinggir, yang kanan. Nih, Enggak sebelah. itulah. Geser kiri kanan. Ini hendak bergerak. Kan di sini. Udah. Oh iya. Yang sebelah dulu. Ya. Ya, terus lanjut baca tuh. Kelihatan. Nah, Kelihatan. kelihatan ya. Ya, pemahaman rukun Islam yang sempit tanpa didasari oleh visi dan misi Allah. Ya, pemahamannya ya, pemahaman rukun Islam yang sempit tanpa didasari oleh visi dan misi Allah. Pemahamannya seperti apa? Orang kafir, nah, kafir itu artinya ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Nah, perhatikan itu. Orang kafir, orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, yaitu uh, selalu berselisih, dengki, benci, ya kan? Uh, bermusuhan, ya kan? Merusak, tidak tidak berakal, tidak melaksanakan Al-Quran, menyalahkan kitab suci para nabi, kemudian berbuat keji dan membuat mungkar. Ini adalah budaya orang-orang yang kafir, ya. Budaya orang-orang kafir itu seperti ini. Ya, selalu berselisih, selalu dengki, selalu benci, kemudian bermusuhan, merusak, tidak menggunakan akal, tidak melaksanakan Al-Quran, menyalahkan kitab suci para nabi, dan berbuat keji dan mungkar. Nah, ini yang terjadi di Israel dan Palestina. Jadi Israel itu selalu menganggap tetangganya itu adalah musuhnya. Ini ciri-ciri orang kafir itu. Nah, kemudian dia lingkarannya rukun Islam ya dikerjakan, ya kan? Dilihat rukun Islam dikerjakan ikut-ikutan tanpa menggunakan Al-Quran. Jadi orang Islam yang ikut-ikutan itu yang seperti ini, yang tidak punya ilmu pengetahuan. Nah, rukun Islam dikerjakan ikut-ikutan. Siapa yang apa melakukan ikuti aja. Yang penting ilmu atau tidak berilmu dilakukan. Nah, ini ayat-ayatnya kita lihat. Nah, itu baca tuh. Itu tadi yang Sudah ya. Nah, ini. bukan yang kanan kebalik. Hah? Yang dasarnya kebalik. Yang satunya. Nih. Ini.
Oh, ke situ. Ya. Ya. Dilihat ini surat berikutnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kana wal fuada kulu ulaika kana anhu mas'ula. Coba terjemahannya dibaca. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang sesuatu. Sesungguhnya kebenaran hanya itu semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Di surat 75, surat 17 ayat 36. Dan janganlah, kalau kata jangan itu tidak boleh dilakukan. Seperti Nabi Adam alaihissalam ketika dia ada di surga, janganlah kamu mengikuti pohon itu. Berarti kata jangan ini mulai dari kata yang seperti ini adalah kata larangan. Tidak boleh, jangan kamu mengikuti apa yang tidak kamu mempunyai pengetahuan tentangnya. Kalau tidak punya pengetahuan tentangnya jangan diikuti. Allah sesungguhnya, nah, ya kan, kalau tidak punya pengetahuan tadi, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Nah, jadi kalau kita mengikuti sesuatu tanpa ilmu pengetahuan, nah, nanti pendengaran, penglihatan, dan hati itu semuanya akan diminta pertanggungjawab. Kapan pertanggungjawabannya? Kalau kita sudah selesai hidup di dunia. Lanjut. Sesungguhnya binatang, makhluk dan sesungguhnya orang-orang yang takut dan tuli dan tidak mengerti apapun. Ya, Inna. Al-Qurannya bunyinya Inna sarral dawab. Nah, sesungguhnya binatang, ya kan? Sesungguhnya binatang. Dawab itu adalah binatang. Indallahi, di sisi Allah, sumu mukmu lazina la yaqilun, ya kan? Dan seburuk-buruknya di sisi Allah itu, ya kan? Binatang yang seburuk-buruknya adalah orang-orang yang peka dan tuli dan tidak mengerti apapun. Nah, itu yang tadi, yang tidak punya ilmu pengetahuan itu. Itu orang-orang yang peka dan tuli. Peka dan tuli itu tidak punya pengetahuan dan tidak mengerti apapun. Jadi orang tidak punya pengetahuan itu tidak mengerti. Sudah jelas larangan dikerjakan juga, yang haram dimakan juga, yang merusak dilakukan juga. Nah, ini namanya peka dan tuli. Tidak mengerti apapun. Ini yang seburuk-buruk makhluk itu. Itu orang. Ya, seburuk-buruk makhluk itu bukan makhluk di luar dari orang, tetapi adalah orang-orang yang peka dan tuli, yang tidak pengetahuan tadi. Tidak mengerti apapun. Padahal dia manusia. Lanjut. Nah, ini aja baca. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak. Maka mereka lebih susah bagi mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya, di surat 7 ayat 179. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam. Isi neraka jahanam itu adalah
kebanyakan jin dan manusia. Jadi kalau tahu kata Allah, ini janji Allah kepada manusia, disampaikan kepada manusia, manusia yang masih hidup, kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu adalah kebanyakan jin dan manusia. Kita berpeluang enggak untuk masuk neraka jahanam? Berpeluang. Berpeluang kenapa? Nah, kalau kita punya hati tidak menggunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kita mempunyai mata tapi tidak menggunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita mempunyai telinga tetapi tidak menggunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Kita mempunyai kita sebagai binatang ternak. Jadi kalau orang yang tidak menggunakan hati, pendengaran, penglihatan, seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Jadi kalau manusia yang sesat itu adalah manusia yang tidak menggunakan mata, pendengaran, penglihatan, dan hatinya untuk mendengar dan melihat, memperhatikan kekuasaan Allah tadi. Dia lebih sesat lagi. Itulah orang-orang yang lalai. Orang-orang lalai itu adalah manusia yang dia hidup, tetapi dia tidak memfungsikan semua pendengaran, penglihatan, dan hatinya untuk melihat, mendengar, mempelajari ayat-ayat Allah. Itu namanya lalai. Jadi orang lalai itu peluang besar untuk masuk neraka jahanam. Kalau sudah masuk neraka jahanam, itu tidak akan kembali hidup lagi, tetap di neraka selama-lamanya. Nah, walaupun kita punya KTP kita Islam, ya kan, kitab kita Al-Quran, ya kan, Nabi kita Nabi Muhammad, tetapi semuanya itu kita tutup. Di dalam hati kita tidak mau mempelajarinya, tidak mau memahaminya, tidak mau mendengarkannya. Itu artinya kita ada dalam neraka jahanam. Nah, inilah yang harus kita renungkan semasa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup. Kalau sudah mati tidak ada urusan lagi. Itu pasti tempatnya di neraka jahanam. Pasti disiksa. Ada orang dalam neraka jahanam itu disiksa. Ya, seperti di dalam Al-Quran kemarin disebutkannya, manusia yang dimasukkan ke neraka itu dibolak-balikkan seperti orang menyate sate kambing. Bolak-balik di neraka itu. Muka dan punggungnya dibolak-balik. Seperti sidi sate. Kadang-kadang dia sakit, balik lagi. Dicelupkan ke neraka jahanam. Bolak-balik. Itu seperti itu manusia yang lalai. Kita lanjut. Hasil perjuangan para alim ulama, para wali mensiarkan agama Islam di Indonesia. Pertama, berKTP Islam. Kedua, mengimani rukun iman. Ketiga, melaksanakan rukun Islam. 4, gemar membangun masjid. 5, gemar membaca dan khataman Al-Quran tulisan Arab. Belum gemar memahami makna Al-Quran. Belum gemar menolong orang miskin. Belum siap menerima perbedaan antara sesama manusia. Ya. Para ulama Islam Indonesia, ya kan? Baru bisa menyampaikan kepada umat Islam itu punya KTP Islam. Sudah Islam, sudah dibikinkan KTP-nya. Kemudian mengimani rukun iman, sudah. Rukun iman hafal, sudah. Percaya saja. Kemudian melaksanakan rukun Islam, sudah, pergi ke Mekah. Gemar membangun masjid, sudah.
itu sudah ditanamkan oleh para wali. Banyak orang di pelosok-pelosok bangun masjid aja. Bagus-bagus masjidnya, tapi di sana tidak sholat dan tidak mempelajari ayat-ayat Allah. Gemar membaca dan khatam Quran, tulisan Arabnya sudah. Itu sudah ditanamkan oleh para wali. Nah, sudah ada itu fondasi 1 sampai 5. Tetapi yang ke-6 ini belum gemar memahami makna Al-Quran. Nah, seperti kita ngaji sekarang ini termasuk salah satu diantaranya untuk melanjutkan 1 sampai 5 itu. Belum gemar mengenal makna Al-Quran itu apa sih? Apa sih yang disampaikan Al-Quran di dalam informasinya untuk perjalanan hidup kita agar kita selamat dari azab Allah dan siksa neraka? Apa? Kita tahu maknanya. Mana Al-Quran itu. Kemudian belum gemar menolong orang miskin. Orang miskin, saudara kita miskin, semuanya itu kita dia tonton aja. Nah, malah kita mensyukuri orang-orang itu miskin. Atau kita rendahkan orang miskin itu. Itu belum gemar kita menolongnya. Kenapa? Ini dihadapkan di muka kita, di pandangan mata kita. Ini orang ini miskin, ini begini. Nah, direndahkan. Tetapi maunya Allah itu kita nolong dia supaya dia jangan miskin. Kemudian yang ke-8-nya belum siap menerima perbedaan antara sesama manusia. Kita maunya kita saja. Jadi berarti belum siap kan? Perbedaan-perbedaan itu pasti ada di dalam antara manusia itu. Ada manusia yang sudah beriman, ada yang tidak beriman. Itu perilakunya akan berbeda. Jadi orang yang beriman kepada Allah beda dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman berbeda dengan orang kafir. Orang munafik berbeda dengan orang beriman. Ya kan? Orang fasik berbeda dengan orang beriman. Nah, jadi kita harus memahami, menempatkan manusia itu harus ada perbedaan sesama manusia. Jadi kalau kita perbedaan-perbedaan itulah yang harus kita siap untuk menerimanya. Itu jadi lama. Tidur. Ya. Nah, ini yang baru ditanamkan oleh para wali itu 1 sampai 5 itu walinya keburu mati. Generasi hidup berikutnya belum sempat ketemu dengan para wali. Nah, jadi inilah yang terjadi. Lanjut ya, paham ya? Ini hasil perjuangan para wali dan para ulama kita. Nah, jadi masing-masing itu diserahkan kepada pribadi masing-masing untuk kita gemar memahami makna Al-Quran. Bagaimana caranya? Ya, dalam keluarga kita buatlah sebuah kajian seperti ini. Kita pahami satu persatu ayat-ayat Allah. Agar kita gemar memahami makna Al-Quran itu. Kemudian gemar menolong orang miskin. Ya, kita paham dulu Al-Qurannya. Bisa menolong itu karena kita paham. Kalau kita nolong orang miskin itu adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Hari ini kita nolong orang, mungkin barangkali ada waktu-waktu yang sangat dibutuhkan kita tidak hanya pertolongannya dari Allah. Kemudian belum siap menerima perbedaan antara sama manusia. Banyak manusia yang berbeda-beda pandangannya sehingga terjadi permusuhan, perselisihan, kedengkian, benci, pelit, dan kikir dan sombong. Ini persoalan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Jadi kalau kita lihat kenapa orang sombong benar, ya karena dia belum siap untuk menerima perbedaan. Ini orang pelit banget, nah dia belum siap untuk menerima perbedaan. Orang kikir, orang kedengki, benci, pelit, kikir, dan sombong itu adalah setara dengan orang-orang kafir. Lanjut ya.
Nah, baca terjemahannya. Ya, Dira. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya jika kamu membawanya kembali ke kita. Karena ketika kamu pasang jelas peninggalan. Nah, ini maksudnya apa? Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya. Apa yang indah itu? Ini kamu, ini adalah kita. Ya kan? Allah itu menyebutkan kamu itu, kamu berkamu kepada kita. Saya belum memperoleh pandangan yang indah. Saya memperoleh pandangan yang indah. Indah itu yang kita bisa lihat oleh mata kita sendiri ketika kita hidup di dunia. Kita hanya maunya yang indah-indah, yang enak-enak saja menurut kita. Ketika kamu membawanya kembali ke kandang, ya, kandang itu artinya tempat kediaman kita. Dan ketika kamu melepaskan ke tempat penggembalaan. Nah, jadi kandang, kalau kita bawa ke kandang, kemudian kita lepas pada penggembalaan kita, berarti kita keluar dari kandang kita. Apa yang dibawa adalah yang indah menurut diri kita sendiri. Kita lanjut. Nah, itu. Baca bisa? Oh, itu mata. Proses perjalanan hidup manusia begitu ilahi. Jadi ini Orang tua. dari Itu dunia lampunya tidak dihidupkan jadi tidak terang. Jadi kecil tulisannya kayak proses perjalanan hidup manusia. Nah, prosesnya kemana? Prosesnya coba perhatiin dulu. dari orang tua, kemudian masuk ke kandungan, Bukan dari kandungan dulu berarti. dari orang tua dulu. Gimana ada kandungan, ada orang tua. Dari orang masuk ke kandungan, kemudian menjadi bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa. Ya. Jadi prosesnya itu mulai dari kandungan dulu. Ya, kandungan, ya kan? Bayi, Hidup ya. jadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan orang tua, ya kan? Jadi dari bayi itu sudah ada prosesnya dari bayi itu. Dari kandungan belum tahu apa-apa, kemudian bayi belum tahu apa-apa, anak-anak belum tahu apa-apa. Ini masih gelap bagi dia itu semuanya. Mulai dari kandungan, bayi, anak-anak masih gelap. Kemudian remaja belum juga, masih harus butuh pendidikan. Kemudian dewasa. Nah, kalau dia misalnya orang sudah dewasa, perilakunya seperti anak-anak, berarti masih proses pembelajarannya kurang. Kemudian sudah jadi orang tua, perilakunya seperti perilaku bayi, perilaku anak-anak, perilaku remaja, perilaku ayah, tidak seperti orang tua lah. Maka ini proses seperti siklus yang seperti itu terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, jadi pedoman hidup manusia itu yang dikehendaki oleh Allah itu adalah Al-Quran. Kalau kita memahami Al-Quran, kita bertakwa, ya kan, dan melaksanakan rukun Islam. Nah, inilah namanya tujuan hidup manusia yang diridhai oleh Allah. Manusia yang tak paham Al-Quran, manusia yang bertakwa tadi, Islami, selamat, sejahtera dunia dan akhirat yang diridhai oleh Allah. Kita mencari dalam kehidupan kita hidup di dunia itu adalah untuk selamat
sejahtera dunia akhirat dan ridha Allah. Ini yang harus ada di dalam diri kita sendiri. Kita tahu itu. Oh, ini proses kehidupan manusia ini seperti ini. Kalau dia manusia sudah hidup sampai dewasa, sampai orang tua, harus memahami Al-Quran dan bertakwa dan melaksanakan rukun Islam. Kenapa kita harus melaksanakan mengimani Al-Quran itu? Karena kita menginginkan selamat sejahtera dunia akhirat yang diridhai oleh Allah. Nah, kalau dunia saja, tidak perlu kita mempelajari Al-Quran. Tidak perlu kita bertakwa kepada Allah kita kalau ngejar dunia saja. Tidur, makan, tidur seperti hewan, seperti binatang. Kayak seperti itu. Jadi manusia itu hanya dapat dunianya saja, tapi akhiratnya tidak dapat. Itulah Nabi menanamkan kepada manusia supaya dia punya pengetahuan, selalu mempelajari ayat-ayat Allah. Kita lanjut. Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia memberikan daripadanya istrinya, dan dia memberikan itu kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia memberikan kamu dalam kejadian dalam 38. Yang berbuat demikian itu adalah Allah. Buat kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka bagaimana kamu dapat hidup selalu? Ya, kita pahami dulu. Dia itu siapa? Allah. Allah menciptakan kamu adalah manusia seorang diri, ya kan? Kemudian kan dijadikan istri. Nah, dia proses terciptanya Adam alaihissalam, ya kan? Jadikan ada istri. Dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Nah, kenapa 8 ekor berpasangan? Supaya berkembang biak. Binatang ternak itu kalau 8 ekor saja tidak berpasangan, tidak berkembang biak, dia yang 8 ekor itu mati semua atau dimakan semuanya, tidak berkembang. Makanya 8 ekor berpasangan diciptakan oleh Allah. Kemudian dijadikan kamu dalam perut ibumu. Nah, prosesnya juga sama. Manusia itu dengan binatang itu. Kejadian demikian dalam 3 kegelapan. Ya, kegelapan. Yang pertama manusia yang ada ketiga kegelapan itu, ya, di dalam perut ibu gelap. Kemudian bayi masih gelap, anak-anak juga masih gelap. Nah, siapa yang membuat menjadi terang itu adalah Allah. Nah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan, tidak ada selain dari Dia. Maka bagaimana kamu dapat berpaling? Nah, jadi kalau manusia itu diciptakan dari Allah, dari proses kejadiannya dengan proses apa yang disiapkan oleh Allah untuk kehidupan manusia di dunia, makanya semuanya sudah dibuat oleh Allah. Nah, ini dia, ya kan? Coba baca proses perjalanan manusia. Diagramnya baca tuh. Proses perjalanan manusia yang pertama tidak di alam Dan pertama bertemunya sperma dan telur, segumpal darah, segumpal daging berbentuk janin bayi, segumpal daging dan tulang, ditemukan roh ke jasad, dihidupkannya pandangan
hati dan penglihatan. Bentuk tubuh bayi sempurna, bayi lahir ke bumi, terus alam dunia. Ya, itu dia. Jadi yang 3 kegelapan tadi adalah dalam kandungan. Ya kan? Bertemunya sperma dan daun telur masih itu. Segumpal darah juga belum, masih gelap. Kemudian segumpal daging, darah, daging, proses. Kemudian terbentuknya janin atau bayi masih gelap. Kemudian segumpal daging dan tulang masih gelap. Setelah kemudian ditiupkan roh, sudah berbentuk manusia, ada mata, ada telinga, ada kuping, ada lidah, ada hati, ada tangan, kaki, semuanya ada apa? Tetapi adalah belum ditiupkan roh, itu belum berbuat apa-apa, bisa apa-apa. Setelah ditiupkan roh, bisa bergerak, bisa mendengar, bisa melihat, bisa memperhatikan. Nah, ini roh itu. Kemudian yang ketujuhnya dihidupkannya ya perkembangan apa nih? Pandangan, hati, dan pendengaran. Mulai mendengar, bisa melihat, bisa hati, bisa menimbang. Kemudian pendengaran, bisa mendengar. Nah, terus yang ke-8-nya bentuk tubuh bayi yang sempurna. Bayi yang sempurna itu adalah sudah ada roh, sudah bisa bergerak-gerak semuanya ya. Kemudian baru dia proses lahir ke bumi. Nah, di dunia keluar dia dari perut ibu. Inilah proses ini. Kenapa kita harus tahu yang seperti ini? Supaya kita sadar bahwa kita itu tidak lahir seperti ini langsung dewasa. Tidak. Mulai dari proses itu, siapa yang menciptakan, siapa yang membuat seperti itu adalah Allah. Kita lanjut. Nah, bacaan. Dan dikatakan kalianlah kepada Hamba-hambaku. Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ya. Tadi dikatakan katanya wa kulli ibadi yaqulu lati hiya ahsan, ya kan? Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, siapa yang katakan? Allah kepada hamba-hambanya, pada kita ini. Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Jadi boleh tidak mengatakan perkataan yang jelek? Hah? enggak. Yang boleh perkataan yang baik dan benar. Jadi kita itu tidak boleh mengatakan perkataan yang jelek. Ya. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Kalau kita melakukan perkataan yang tidak baik, itu akan tertimbul perselisihan, ya kan?
Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Setan juga lagi yang membuat musuh manusia itu. Kenapa? Selalu manusia diangsut olehnya untuk bertengkar, berselisih. Ini permasalahannya yang terjadi. Ya, bolehlah kita berkata yang jelek? Hah? Siapa yang melarang? Allah. Yang nyuruh mengatakan yang baik siapa? Allah. Kalau kita menyatakan yang jelek, melanggar tak? Melanggar yang jelek, melanggar tak? Menimbulkan permusuhan, melanggar tak? Melanggar. Jadi kalau mengatakan yang baik, kita menjadi orang yang baik. Satu ayat lagi. Baca tuh. Dan ada dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib Al-Ghazali, cucu Rasulullah SAW dan kesayangan beliau radhiyallahu anhu telah berkata, aku telah menghafal bersabda dari Rasulullah SAW, tinggalkanlah apa-apa yang meragukan kamu, bergantilah kepada apa yang tidak meragukan. Ya. Jadi kalau kita meragukan, ditinggalkan. Kenapa kita tidak punya ilmu di dalamnya? Ya kan? Kemudian yang ya, apa katanya tadi, tinggalkanlah apa yang meragukan kamu, terus Kepada apa yang tidak meragukan. Tinggalkan apa yang meragukan kamu, kemudian bergantilah kepada apa yang tidak meragukan kamu. Maksudnya kalau yang ragu jangan dilakukan. Kenapa? Kita tidak tahu ada ilmu di dalamnya. Jadi kita tinggal aja dulu, sebab masalah ilmunya belum ada. Sebab kalau kita lakukan juga nanti bisa salah. Lanjut. Jadi aku dia berkata, setelah bersabda Rasulullah SAW, sebagian yang kembalikan keislaman seorang ialah meninggalkan muslim tidak berguna baginya. Ya. Ini hadis Nabi, sebagian dari kebaikan keislaman itu adalah seorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Yang tidak berguna boleh dilakukan. Lanjut. Tuh. Apa perbedaan Islam dan kafir? Coba perhatikan tuh. Bedanya apa? Anak SD. Bedanya Islam dan kafir apa? Bedanya Islami itu tidak berselisih, tidak nafsi, tidak benci, tidak bermusuhan, tidak susah, menggunakan akal, tidak melakukan ayat Allah, membenarkan kesucian Nabi, berbuat kebajikan kepada semua manusia. Jadi Islami yang diridhai oleh Allah. Ciri-cirinya itu aja. Kalau tidak berselisih, tidak dengki, tidak benci, tidak bermusuhan, tidak merusak, ya kan? Menggunakan akal. Jadi Islam tadi menggunakan akal, melaksanakan ayat-ayat Allah, melaksanakan kitab suci,
para nabi membenarkan kitab suci para nabi, berbuat kebajikan ya kepada sesama manusia. Ini Islami namanya. Kalau yang tidak Islami itu yaitu kafir. Suka berselisih, suka dengki, suka benci, suka bermusuhan, suka merusak, tidak menggunakan akal, tidak melaksanakan ayat-ayat Allah, kemudian menyalahkan kitab suci para nabi, berbuat keji dan mungkar. Ini orang kafir. Kalau karena di dalam diri manusia yang mengatakan Islami, tetapi ada kedengkian, ya, ada pelit, kikir dan sombong di dalam dirinya, suka bertengkar, sudah bermusuhan, sudah apa? Tidak memahami ayat-ayat Allah. Ini adalah perilaku orang kafir. Walaupun dia menamakan berKTP Islam tadi, walaupun dia gemar membangun masjid, walaupun dia gemar membaca Al-Quran dan khatam Quran, walaupun dia melaksanakan rukun Islam semuanya, tetapi ada kedengkian, kebencian di dalam hatinya, itu namanya Islam yang tidak diridai oleh Allah. Jadi Islam yang diridai oleh Allah itu menghindarkan, ya kan, menghindarkan sifat-sifat kekafiran itu, ya kan, berselisih orang kafir, dengki sifat orang kafir, benci sifat orang kafir, bermusuhan sifat orang kafir, merusak sifat orang kafir, tidak menggunakan akal sifat orang kafir, tidak melaksanakan ayat-ayat Allah sifat kekafiran, menyalahkan kitab suci orang lain para nabi sifat kafir, berbuat keji dan mungkar sifat-sifat orang kafir. Ini bedanya. Jadi kalau kita campur adukkan, kita Islam bercampur aduk dengan yang seperti ini, namanya Islam yang tidak diridai oleh Allah. Allah tidak suka yang seperti ini. Tidak suka cara-cara orang kafir. Ini yang harus kita pahami. Sebab ini menjadi pakaian hidup manusia. Pakaian hidup manusia itu ada di sini. Nah, kalau pakaiannya yang baik, Islami yang diridai Allah itu tidak berselisih, tidak dengki, tidak benci, tidak bermusuhan, tidak merusak, tidak menyalahkan orang lain, menggunakan akal, ya kan? Nah, ya kan? Berbuat kebajikan sesama manusia. Sampai di sini dulu, supaya kita terang bagi kita ke depan bahwa berbeda perbuatan orang Islam dan kafir itu beda. Kita sudahi dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nyampe si Musiaman Hakim. Nah lagi. Kemana nek? Tanya lagi. Hilang. Kok hilang? Apain? Ada yang